Oke, kita lanjutkan tentang persamaan trigonometri ya. Persamaan trigonometri. Nah, yang pasti tentang persamaan ini ada ruas kiri, ada ruas kanan ya. Kita misalkan ke persamaan yang sudah pernah kita pelajari. Nah, misalkan 2x min 1 sama dengan 0. Nah, berarti di sini kan ada ruas kiri dan ada ruas kanan. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bentuk persamaan trigonometri, berarti fungsinya akan kita rubah ke dalam fungsi trigonometri. Nah, berarti jika ruas kirinya misalnya nanti ada fungsi sinnya, maka ruas kanan pun agar dapat diselesaikan kita rubah juga, dia harus ada dalam bentuk fungsi sinusnya seperti itu. Nah, langsung kita masuk ke bentuk yang pertama ya. Yaitu yang pertama, persamaannya adalah persamaan bentuk sin X sama dengan sin alfa. Seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya kita ingat dalam trigonometri itu ada 4 kuadran ya. Nah, nilai sinus yang sama positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran kedua. Kuadran 1 sinnya positif, kuadran 2 sinnya juga positif, sehingga kita peroleh X-nya ya. Nah, kalau di kuadran 1 kan dia tetap nih. Misalkan di sini tadi ada sudutnya alfa, berarti alfa seperti ini. Nah, untuk X2-nya kita gunakan sudut relasinya, berarti 180 derajat dikurangi dengan alfa seperti ini. Nah, selanjutnya kita ingat kembali bahwa setelah satu putaran dia akan kembali lagi ke kuadran pertama dan kuadran kedua. Nah, maka kita gunakan rumus ya. Untuk yang lebih dari satu putaran, berarti kita tambahkan di belakangnya K dikali 360 derajat, karena dia berulangnya setiap satu putaran, yaitu 360. Nah, untuk yang X2 berarti kita tambahkan juga plus K dikali 360 derajat seperti itu. Nah, dari sini kita dapatkan rumus yang pertama ya. Untuk sin X sama dengan sin alfa, berarti kita peroleh di sini untuk X1 bisa dicari alfa plus K dikali 360 derajat, X2-nya 180 derajat dikurangi alfa ditambah dengan K dikali 360 derajat. Oke, kita lanjutkan bentuk persamaan yang kedua. Berarti tadi ada fungsi sin, sekarang kita ke fungsi cosnya. Masih sama ya, bentuknya mirip dengan yang atas. Cos X sama dengan cos alfa. Artinya apa ini tadi? Agar dapat diselesaikan, fungsi ruas kiri dan kanannya harus sama, seperti itu. Nah, sekarang kita ingat juga kuadran di dalam fungsi kosinus. Nah, kosinus yang nilainya sama itu terletak di kuadran 1 dan kuadran keempat. Seperti itu. Ini cosnya positif. Nah, berarti X1 ya sama seperti tadi, berarti alfa. X2-nya, nah jika kita mau berputar berlawanan dengan arah jarum jam, ini kan terlalu jauh, maka putarannya kita arahkan searah jarum jam sehingga sudutnya jadi sudut negatif, berarti min alfa. Nah, berlakulah di sini tadi sama seperti yang di atas tadi sinus ya. Setelah satu putaran dia akan kembali lagi ke kuadran pertama, berarti kita tambahkan juga plus K dikali 360 derajat. Di sini juga sama, plus K dikali 360 derajat. Oke, sudah kita dapat di sini rumus cos X sama dengan cos alfa. Jadi sama seperti sin tadi, ada dua rumus yang akan kita gunakan di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga yaitu fungsi yang akan kita gunakan adalah fungsi tangan di sini ya. Jadi ada 3 rumus, sin, cos, dan tangan. Berarti tangan X sama dengan tangan alfa. Nah, untuk mendapatkan rumus yang seperti di sini tadi ya,
Kita ingat di dalam fungsi tangen. Nah, fungsi tangen positif di kuadran pertama dan ketiga. Nah, seperti ini ya. Kuadran pertama dan kuadran ketiga. Tapi bedanya dengan sin dan cos tadi, sin dan cos berulang setiap 360 derajat. Tetapi untuk fungsi tangen, nah ini hubungannya dengan grafik fungsi trigonometrinya ya. Periodenya dia berulang setiap 180 derajat. Nah, maka di sini tadi kan setiap 180 berarti ibaratkan dia kembali lagi ke kuadran pertama. Maka untuk fungsi tangen rumusnya adalah tadi ya, di kuadran 1 alfa ditambah dengan K-nya periodenya 180 derajat. Nah, apakah rumus yang kedua? Nah, karena tadi periodenya berulang setiap 180, maka tidak ada rumus yang kedua, jadi sama di sini ya. Sama. Jadi untuk tangen X sama dengan tangen alfa hanya ada satu rumus, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat dengan K-nya tadi ya. Untuk sin, cos, dan tangen, K adalah banyaknya putaran.